Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait kisah Nabi Syuaib alaihissalam, di mana pada pembahasan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwasanya Nabi Syuaib alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan retorika yang luar biasa sehingga diberikan gelar kepada beliau sebagai khatibu al-anbiya, sebagai khatibnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kefasihan lisan beliau dan juga karena semangat beliau mengharapkan kebaikan yang sangat besar terhadap umatnya, sehingga beliau diberi gelar dengan gelar Khatibul Anbiya. Dan kita sebutkan bahwasanya kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam paling tidak ada 3 dosa yang mereka lakukan. Ada 3 dosa besar yang mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum tersebut Nabi Syuaib untuk berdakwah kepada mereka. Adapun yang pertama adalah mereka adalah kaum yang menyembah al-aikah, ashabul aikah. Al-aikah adalah pohon yang mereka sembah, yang mereka datangi untuk meminta hajat mereka agar dipenuhi oleh pohon tersebut. Nah, dan yang kedua adalah mereka adalah kaum yang suka berbuat curang di dalam perdagangan, terutama dalam masalah timbangan dan takaran. Mereka dikenal sebagai penipu, orang-orang yang suka mengurangi timbangan, orang-orang yang suka mengurangi takaran pada saat dia berjual beli. Nah, dan yang ketiga, mereka dikenal sebagai qutta'ut turuq, sebagai perampok yang suka menahan orang di jalan kemudian mengambil hartanya. Kalau bahasa kita mungkin begal. Mereka adalah para pembegal yang suka menahan orang di jalan kemudian mengambil hartanya, bahkan mereka bisa membunuh orang-orang yang lewat tersebut. Ini adalah 3 paling tidak 3 dosa besar yang dilakukan oleh kaum Madian sehingga Allah mengutus kepadanya Syuaib alaihissalam sebagai seorang nabi utusan Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Dan kita sebutkan bahwasanya Madian itu terletak di sebelah utara barat Saudi Arabia, berbatasan dengan Syam pada waktu itu, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Tabuk. Tabuk kita sudah mengenalnya karena kisah yang sangat masyhur
perang Tabuk yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, melawan orang-orang Romawi ya, namun mereka tidak datang pada peperangan tersebut ya, karena adanya perasaan gentar terhadap kaum muslimin. Dan negeri Madian ya, disitulah lokasinya. Nah, negeri yang diutus Nabi Syuaib kepadanya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib alaihissalam, beliau termasuk di antara nabi Arab ya, di mana kebanyakan nabi itu bukan dari bangsa Arab. Ya, kebanyakan nabi itu bukan dari bangsa Arab. Ya, kebanyakan mereka adalah dari Bani Israel, dari anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, dan mereka bukan termasuk orang-orang Arab. Adapun nabi dari bangsa Arab, mereka adalah Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh ya, dan kaumnya adalah orang-orang Arab yang sudah baidah, yang sudah punah. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 nabi yang merupakan nabinya orang-orang Arab. Termasuk Nabi Ismail alaihissalam, tapi Nabi Ismail dikategorikan sebagai musta'ribah. Sebenarnya bukan orang Arab, tapi tinggal di negeri orang-orang Arab, menikah dengan orang Arab, dan lisannya adalah lisan Arab, karena beliau adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dibawa ke tanah Arab, ke kota Mekah, yang kemudian dia pun ya sebagai orang yang musta'ribah, orang yang kemudian menjadi orang Arab. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu ya, kami sempat menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu pada saat lari dari Mesir, beliau menuju ke kota Madian. Ya, kota Madian yang dituju adalah kotanya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, kotanya Nabi Syuaib. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada juga Syuaib di situ. Ya, Syuaib yang merupakan mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Namun apakah Syuaib tersebut adalah Nabi Syuaib alaihissalam yang kita sebutkan kisahnya sekarang ini ataukah tidak? Ya, ternyata ini adalah persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, banyak di antara ulama yang mengatakan bahwa Syuaib yang disebutkan di dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam, dia merupakan Nabi Syuaib alaihissalam. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa ya, Syuaib itu Syuaib yang lain, bukan Syuaib yang merupakan nabi yang kita sebutkan kisahnya pada kesempatan ini. Adapun penulis buku ini, Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi, beliau menyebutkan bahwasanya beliau lebih cenderung kepada pendapat yang lebih sedikit yang mengatakan bahwa Syuaib ini bukan Syuaib nabi, tapi Syuaib yang lain, Syuaib yang merupakan orang saleh, tapi bukan nabi. Nah, kata beliau di sini, waqad wahima katsirun minal muntasibina lil ilmi faza'amu anna Syuaiban huwa syekhul kabir alladhi zawwaja Musa alaihissalam ibnatahu lamma tawajjaha Musa ila ardi Madian hariban min fir'auna wal qaum adh-dhalimin. Nah, jadi kata beliau, banyak orang-orang yang berilmu yang salah dalam masalah ini, di mana mereka menyangka bahwa Syuaib yang dimaksud dalam kisah itu adalah Syuaib seorang nabi, padahal bukan, ya, bukan seorang nabi. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena kata beliau, fa inna Syuaiban mutaqaddimun ala Musa bi qurunin katsirah wa azmanin mutabaidah. Karena jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa alaihissalam itu terpaut beberapa generasi, ya, beberapa generasi, sehingga tidak mungkin Syuaib yang dimaksud di dalam ayat itu adalah Syuaib yang merupakan seorang nabi. Karena kalau seorang nabi berarti jaraknya sangat dekat, satu generasi saja.
Padahal jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa itu ada beberapa generasi. Sehingga penulis lebih condong kepada pendapat bahwa Syuaib yang dimaksud di dalam ayat itu bukanlah Syuaib Nabi yang merupakan mertua dari Nabi Musa alaihissalam, melainkan dia adalah seorang orang yang soleh yang juga namanya sama dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, taib, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita terkait Nabi Syuaib alaihissalam. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas kisah Nabi Syuaib dari surah Al-A'raf ayat 85 sampai 90, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Syuaib alaihissalam dari surah yang berbeda, yaitu dari surah Hud ayat 84 sampai 95. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Syuaib alaihissalam di dalam Al-Quran itu di dalam beberapa surah. Di dalam beberapa surah disebutkan secara berturut-turut beberapa ayat. Ya, di antaranya adalah pada surah Hud 84 sampai 95. Kita bacakan ya, dan ada yang bacakan artinya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhita." Baik. Ya, jadi Allah berfirman bahwa Allah mengutus kepada negeri Madian saudara mereka yaitu Syuaib. Dan Allah Subhanahu wa taala dia menyebutkan dengan kalimat akhahum, saudara mereka. Nah, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Syuaib alaihissalam dia berasal dari negeri tersebut. Ya, dia adalah anak yang lahir di situ, tumbuh di situ, besar di situ, yang dikenali oleh kaumnya bagaimana kecilnya Nabi Syuaib, bagaimana remajanya, bagaimana dewasanya, mereka semuanya tahu. Mereka sangat paham bagaimana akhlaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, begitu pula dengan para rasul-rasul yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus dari kaumnya sendiri. Diutus dari kaumnya sendiri agar kenapa? Agar mereka itu tidak ada alasan untuk mendustakannya. Ya, karena para nabi dan rasul yang Allah utus, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan mereka. Sudah mempersiapkan mereka dari kecil bahwasanya ini adalah manusia pilihan Allah, ini adalah orang yang akan diangkat menjadi nabi, sehingga mereka menghabiskan masa kecilnya, remajanya dengan kebaikan, dengan akhlak yang baik. Ya, bukan nabi yang diutus oleh Allah itu yang dulunya adalah preman, yang dulunya adalah penyamun, yang tidak baik akhlaknya, kemudian tiba-tiba sadar, bertaubat, kemudian diangkat menjadi nabi. Tidak seperti itu. Tapi nabi yang Allah angkat adalah nabi, adalah manusia yang memang dari awal Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan dia untuk menjadi seorang nabi, sehingga akhlaknya, kebaikannya itu akan dirasakan dan diketahui oleh kaumnya sendiri. Nah, dan seharusnya itu menjadi hujjah bahwasanya apa yang disampaikan oleh nabi ini merupakan kebenaran. Karena tidak mungkin dulu dia baik, sangat baik akhlaknya, jujur, tiba-tiba dia berdusta dan mengaku sebagai seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata sunnah manusia seperti itu. Ya, meskipun nabi itu diangkat, dipilih dari golongan mereka sendiri dan dari orang terbaik mereka, pada saat diajak untuk meninggalkan sembahan-sembahan mereka yang terdahulu, mereka langsung menolaknya. Penghargaan, penghormatan mereka kepada orang tersebut sebelum dia mengakui dirinya sebagai seorang nabi itu berubah langsung 180 derajat. Yang sebelumnya dihormati, dihargai, kemudian tiba-tiba dihina, dicaci, dicibir, dikucilkan dan sebagainya. Nah, jadi hal yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam adalah sembahlah Allah,
Tuhan yang telah menciptakan kalian. Tinggalkan itu peribadatan kepada pohon. Nah, karena pohon itu tidak memberikan manfaat sedikit pun dan tidak menolak mudarat sedikit pun. Nah, kenapa kemudian kita mengganti Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang mengatur segalanya, dengan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, dengan pohon yang tidak memberikan manfaat kepada manusia kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah misi para nabi, bahwa semuanya diutus dengan misi yang sama, yaitu mendakwahkan tauhid. Dan itu yang paling pertama yang didakwahkan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Syuaib memperingatkan mereka terkait dosa yang lain. Dosa yang lain yaitu, dan janganlah kalian mengurangi timbangan dan takaran, karena sesungguhnya saya melihat kalian ini makmur. Kalian ini orang-orang yang dari segi ekonomi di atas rata-rata. Ngapain harus mengundang azab Allah Subhanahu wa taala dengan perdagangan yang curang itu? Padahal kalian sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemewahan, kecukupan dalam harta-harta kalian. Nah, dan saya khawatir jangan sampai justru jika kalian terus-menerus melakukan perbuatan yang seperti itu, curang dalam perdagangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada kalian. Allah akan mencabut keberkahan dari harta-harta yang kalian miliki tersebut. Nah, jadi dari ayat ini sudah jelas bahwasanya penduduk negeri Madian itu kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang makmur. Mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka adalah orang-orang yang dari sisi ekonomi bisa dikatakan rata-rata, bahkan di atas rata-rata. Nah, tapi yang namanya manusia diberikan satu lembah emas, satu bukit emas semua. Nah, dia tidak akan merasa cukup dengan itu. Tambah lagi dengan satu bukit yang lain. Punya 2 bukit emas tidak cukup, tambah lagi dengan 3 bukit. Nah, kalau ada orang mungkin bercita-cita nanti kalau saya sudah seperti ini itu sudah sangat cukup. Nah, nanti kalau diberikan seperti itu lama-lama kayaknya kurang, saya mau lebih lagi. Nah, kalau sudah sampai di titik itu dia merasa sepertinya kurang, tambah lagi. Nah, tidak akan pernah merasa cukup dengan yang namanya harta. Tapi yang jadi masalah adalah apa yang dilakukan oleh mereka ini bertentangan dengan syariat Allah. Silahkan mencari harta, tapi jangan mencarinya dengan cara curang dalam jual beli, dengan cara menipu orang lain dalam takaran-takaran kalian. Karena itu merupakan kezaliman yang akan mengundang azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja mereka ini tidak mau mendengarkan, tidak mau tunduk terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam, karena mereka merasa mereka adalah orang-orang yang kaya, sementara Nabi Syuaib ini dipandang sebagai orang yang di bawah rata-rata. Nah, dipandang sebagai orang yang rendah dalam masalah hartanya. Nah, sehingga itu menimbulkan kesombongan di dalam dirinya dan menolak kebenaran yang diajak oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Dan ini juga merupakan tabiat sebagian manusia, di mana harta itu akan membuat orang akan berbuat melampaui batas. Harta yang banyak akan membuat dia menjadi orang yang melampaui batas. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu stagna." Sungguh manusia itu menjadi congkak, menjadi melampaui batas pada saat kapan? Ar-ra'ahu stagna. Pada saat mereka melihat dirinya itu diberikan kekayaan, memiliki harta yang banyak. Nah,
Dengan kondisi yang seperti itu akan mendorong dia untuk berlaku sewenang-wenang, kecuali tentu saja orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Artinya tidak semua. Banyak orang-orang yang diberikan harta oleh Allah tapi senantiasa tawadu. Para sahabat-sahabat Nabi contohnya, ya bagaimana ketawaduan mereka. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an. Tapi kita berbicara secara kaidah umum. Kaidah umum bahwasanya harta itu cenderung akan membuat seseorang akan lalai dan melampaui batas karena merasa ada kekuasaan yang dia miliki. Bagaimana Qarun yang sebelum dia kaya, dia adalah orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, namun ketika dia diberikan harta yang tidak ternilai banyaknya, saking banyaknya tidak bisa dihitung hartanya. Nah, kemudian itu membuat dia melampaui batas, lupa dengan Allah, bahkan durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, tayyib, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa ya qaumi auful mikyala wal mizan bil qista wa la tabkhasul an-nas asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Tayyib. Jadi ini adalah nasihat Nabi Syuaib yang lain kepada kaumnya, masalah timbangan dan juga masalah jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan kerusakan yang dimaksud adalah dosa mereka yang ketiga. Dosa mereka yang ketiga adalah suka membegal, suka menyamun, suka merampok orang-orang yang lewat, akan dihadang, diambil hartanya, sebagiannya dibunuh. Kalau ada perlawanan maka dibunuh. Ini adalah bentuk membuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi dalam dua ayat ini sudah disebutkan 3 dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu orang-orang penduduk Madian. Nah, sehingga Nabi Syuaib alaihissalam menasihati mereka. Nah, menasihati mereka, auful mikyala wal mizan bil qista. Kalau kalian berjual beli, maka sempurnakan itu takarannya. Nah, sempurnakan takarannya. Jangan 1 kilo di timbangan, kalau dibawa pulang ke rumah nanti sisa 9 ons. 1 kilo berapa ons? 10 ons ya. Pulang ke rumah ditimbang sisa 8 ons, 9 ons. Nah, beli 2 kilo ya 15.000 rambutan. Pas sampai di rumah sisa 1,5 kilo. Ini adalah berbuat kecurangan dalam jual beli, dalam timbangan. Dan ini adalah dosa-dosa besar. Dalam surah Al-Mutaffifin, bagaimana ayatnya? Wailul lil mutaffifin alladzina hum idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan bagi orang-orang yang mutaffifin. Siapa itu mutaffifin? Orang-orang yang kalau berdagang, dia yang menjual, maka dia akan kurangi takarannya. Kalau dia membeli, dia suka minta tambahan. Dia nanti membeli tambah sedikit, tambah. Iya, kalau dia menjual justru dikurangi. Ini namanya mutaffifin. Dan Allah mengancam mereka dengan wailun. Ya, sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya wailun adalah lembah di dalam neraka jahanam yang dalam, yang sangat mengerikan. Nah, dan yang namanya dosa besar, salah satu penafsirannya adalah ketika ada ancaman dengan neraka, berarti itu adalah dosa-dosa besar. Berarti mutaffifin itu adalah di antara dosa-dosa besar yang banyak di antara para pedagang yang mengira bahwasanya itu hanya dosa kecil, menyangka bahwasanya itu merupakan hal yang sepele, padahal ini merupakan di antara dosa-dosa besar. Nah, dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir surah yang kita bacakan ini akan disebutkan bagaimana azab yang menimpa kaum Madian. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka dengan 3 azab.
Iya, 3 azab. Kalau kaumnya Nabi Nuh, itu Allah azab mereka dengan 1 azab. Apa itu? Banjir. Nah, kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang diazab dengan suara yang menggelegar. Nah, kalau kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam diazab dengan 3 azab. Ya, dengan 3 azab yang sangat mengerikan. Nah, dan salah satu sebabnya adalah karena dosa mereka ini. Bukan hanya gara-gara disebabkan karena dosa menyembah pohon itu, tapi diantaranya adalah karena kecurangan mereka di dalam berjual beli itu. Nah, jadi ini merupakan perkara besar, dosa-dosa besar yang banyak dipandang enteng, dipandang remeh oleh para pedagang. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafidh. Nah, tayyib. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam menyebutkan kepada mereka bahwa baqiyatullahi khairul lakum. Apa yang Allah berikan kepada kalian dari perdagangan yang sehat sempurna, tidak ada pengurangannya meskipun sedikit kelihatannya keuntungannya, ya, meskipun terlihat sedikit keuntungannya dibandingkan yang mengurangi takaran yang kelihatannya lebih banyak keuntungannya. Nah, tapi kata Nabi Syuaib alaihissalam bahwasanya sedikit yang kalian dapatkan dari perdagangan yang jujur itu lebih baik untuk kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, kenapa lebih baik? Karena berkah. Sedikit yang berkah jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak ada keberkahannya. Nah, banyak tapi tidak ada keberkahannya itu tidak akan memberikan ketentraman di dalam jiwa kita, tidak akan memberikan kecukupan di dalam hati kita. Secara zahir mungkin nampak banyak, ya, nampak banyak, tapi secara perasaan kita merasa sepertinya sedikit. Kita merasa sepertinya kita senantiasa dalam kekurangan-kekurangan. Nah, dibandingkan dengan sedikit tapi berkah, itu akan terasa banyak di dalam hati kita, dalam perasaan kita. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan hal tersebut, di mana beliau termasuk orang yang miskin, rumahnya sangat kecil, sampai ketika Rasulullah salat, ya, harus menyingkirkan dulu kakinya Aisyah kalau mau sujud, karena di situ beliau tidur, di situ juga beliau salat. Kecil rumah beliau, tapi Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena qanaah, perasaan cukup yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang membuat beliau itu merasa banyak, merasa cukup dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibandingkan dengan sebagian orang-orang yang kaya raya, populer, terkenal dan sebagainya. Ya, sering kita dengarkan ada artis-artis lokal atau internasional yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya, karena tidak adanya ketentraman yang dia rasakan di dalam hatinya. Ya, padahal dari segi harta banyak. Nah, dari segi harta jauh lebih banyak daripada apa yang kita miliki. Tapi ya seperti itulah. Kadang-kadang ya mungkin sebagian penghasilan mereka dari sumber-sumber yang haram, sehingga Allah mencabut keberkahan dari kehidupannya dan juga dari hartanya. Maka Nabi Syuaib mengatakan baqiyatullahi khairul lakum. Apa yang Allah berikan kepada kalian keuntungan yang mungkin tidak sebanyak ketika kalian berbuat curang, itu lebih baik untuk kalian jika kalian beriman. Nah, kemudian Allah berfirman, qalu ya Syuaibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Nah, jadi mereka menjawab dakwahnya Nabi Syuaib dengan mengatakan, wahai Syuaib,
apakah solatmu yang selama ini kamu lakukan itu yang memerintahkanmu untuk kami ini meninggalkan sembahan-sembahan kami dan sembahan-sembahan orang nenek moyang kami, atau solatmu itu yang melarang kami untuk melakukan terhadap harta yang kami miliki sesuai dengan yang kami kehendaki. Sungguh kamu adalah orang-orang yang halim, orang-orang yang lembut dan rasyid, yang bijak, ya, lembut dan bijak. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat salat yaitu syariat yang ada pada syariat Islam dan juga pada syariat-syariat sebelum Islam. Jadi salat bukan cuma syariat kita saja, tapi syariatnya juga nabi-nabi sebelum kita. Nabi Zakaria di dalam Al-Qur'annya disebutkan di mihrabnya, nabi-nabi yang lain, dan juga di sini Nabi Syuaib disebutkan bahwa dia juga salat. Nah, meskipun bentuk salatnya itu berbeda, ya, karena salat secara bahasa artinya doa. Ya, salat secara bahasa artinya berdoa. Ya, secara istilah ya kita ketahui ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, yang memiliki gerakan-gerakan tertentu dan bacaan-bacaan tertentu. Namun secara bahasa dia adalah doa. Dan salat, ya, salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, sebagaimana yang disebutkan juga oleh kaumnya Nabi Syuaib, bahwa wahai Syuaib, apakah salatmu itu yang melarang kami untuk menyembah berhala, dan apakah salatmu itu yang melarang kami untuk berbuat apa saja yang kami miliki dari harta-harta kami. Nah, ini makna daripada inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu akan mencegah orang dari berbuat kekejian dan kemaksiatan. Nah, kalau salat kita baik, salat kita benar, salat kita khusyuk, itu akan membantu kita, menjaga kita agar jauh dari yang namanya keburukan-keburukan, kemaksiatan. Nah, itu ketika salat kita khusyuk, ikhlas, benar, tata caranya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya semuanya baik, maka itu akan membantu kita, menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan bahwa tidak pantas itu agamamu wahai Syuaib mengatur urusan dunia kami ini. Jangan bawa agamamu itu untuk mengatur urusan dunia kami, perdagangan kami. Nah, dan ini ya mungkin yang diadopsi oleh orang-orang liberal yang memisahkan antara agama dengan dunia. Ya, bahwa agama itu urusannya di masjid dibicarakan. Nah, jangan bicarakan agama itu di pasar. Jangan atur pasar kami dengan aturan-aturan agama. Agama tempatnya di masjid saja. Adapun dunia, ya kita berinovasi semau kita, sesuka kita, dan jangan atur-atur urusan bisnis kami, urusan dunia kami dengan aturan-aturan agama itu. Dan ini tidak boleh, karena agama Islam adalah agama yang sempurna, paripurna, yang syamil mutakamil, yang mengatur urusan-urusan manusia, yang besar sampai yang kecil. Bukan cuma mengatur masalah salat saja, zakat saja, haji saja, tidak, tapi mengatur masalah muamalah, ya, muamalah dengan manusia dan muamalah dengan harta. Ya, kita punya harta, ada undang-undangnya di situ, ada aturannya di situ. Tidak mentah-mentah karena kita yang punya harta, kita boleh membelanjakannya kemana saja, kita boleh menggunakannya untuk apa saja. Ya, tidak seperti itu. Bahkan dalam agama kita, persoalan harta adalah satu-satunya persoalan yang dua nanti pertanyaannya di hari kiamat, yaitu dari mana kita dapatkan harta itu dan kemana kita belanjakan. Sumbernya dari mana? Apakah sumbernya dari sumber yang halal? Mungkin kita selamat di situ.
Tapi belum tentu selamat di pertanyaan kedua, kemana kita belanjakan? Apakah kita belanjakan pada hal-hal yang Allah ridhoi, pada hal-hal yang mubah, pada hal-hal yang baik, atau kita belanjakan itu pada hal-hal yang Allah murkai, pada perkara-perkara yang haram, pada perkara-perkara yang sifatnya tabdzir, ya, pemborosan, mubadzir. Sementara tabdzir adalah innal muwadzirina kanu ikhwanas syayatin, bahwa para pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan mereka mengatakan kepada Nabi Syuaib, innaka la antal halimur rasyid, sungguh wahai Syuaib, kamu adalah orang-orang yang lembut dan orang-orang yang bijak. Ini pujian atau celaan? Celaan. Ya, isinya memang baik. Kamu itu orang lembut betul wahai Syuaib, orang bijak betul. Ya, mengatur kita ini. Itu memang kata-katanya baik, tapi pada konsep yang tidak baik. Artinya, ya, kamu itu sok bijak wahai Syuaib, kamu itu sok suci wahai Syuaib. Ya, biarkan kami ini dengan harta kami, jangan atur-atur perdagangan kami. Kamu mau harta yang sedikit berkah, silahkan. Ya, kita mau harta yang banyak tidak berkah, menurutmu tinggalkan kami dengan urusan kami. Ya, seperti itu maknanya kurang lebih. Ya, apa yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ayat 88 sampai ayat 95. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dari kami sendiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.